Di sisi timur bumi terbentang sebuah negeri yang usianya melampaui banyak peradaban besar dunia. Sebuah wilayah tempat keajaiban alam dan capaian manusia hidup berdampingan, menakjubkan sekaligus mengundang tanya. Pegunungan menyimpan pesan dalam selimut kabut. Sungai mengalir membawa jejak nenek moyang, sementara desa-desa tua berdiam di bawah bayang-bayang kekuasaan dinasti. Inilah Tiongkok, negeri dengan lanskap yang menjadikannya salah satu tempat paling luar biasa di planet ini. Zhangjiajie, tiang-tiang langit dari Hunan. Di Provinsi Hunan, terhampar Taman Nasional Wulingyuan, rumah bagi Zhangjiajie, dunia batu yang seolah dipahat langsung oleh tangan alam. Ribuan pilar pasir kuarsa menjulang ratusan meter, terbentuk dari dasar laut purba yang mengering sekitar 380 juta tahun silam. Angin, hujan, dan waktu membentuknya menjadi menara megah yang kini mendunia. Dalam legenda setempat, pilar-pilar ini diyakini sebagai prajurit yang membatu oleh kutukan langit. Bagi para Tois, kawasan ini telah lama menjadi tempat meditasi dan pencarian hidup abadi sejak abad ke-5. Jejak kuil kuno dan jalur batu lama masih tersembunyi di lembah-lembahnya. Pada masa dinasti Ming, daerah ini menjadi tempat berlindung dari peperangan. Keagungannya membuat UNESCO mengakuinya sebagai warisan dunia pada ke-1992. Kini, jembatan kaca tertinggi di dunia membentang di atas lembahnya. Simbol keberanian manusia menantang masa purba. Sungai Li dan Guilin, lukisan air yang hidup. Sungai Li di Guilin memantulkan wajah Tiongkok lama yang tak pernah benar-benar hilang. Pegunungan Kars di sekitarnya terbentuk lebih dari 200 juta tahun lalu saat kerak bumi terangkat dan air mengikis batu kapur menjadi pilar lembut nan anggun. Sejak dinasti Tang, para penyair besar memuji keindahannya dalam syair abadi. Dahulu, sungai ini menjadi jalur dagang penting antara pedalaman dan pesisir selatan. Kini pemandangannya diabadikan pada uang kertas 20 yuan, lambang kebanggaan nasional. Saat kabut pagi turun, sungai dan gunung menyatu menjadi lukisan yang seakan bernapas. Gunung Huangshan, rahim seni lukis Tiongkok. Di Provinsi Anhui berdiri Huangshan, gunung yang melahirkan gaya lukisan tinta klasik Tiongkok. Pemandangan pinus bengkok tebing granit dan lautan awan menjadi inspirasi para seniman selama berabad-abad. Gunung ini dimuliakan sejak dinasti Tang ketika Kaisar Xuanzong menamainya Gunung Kuning untuk menghormati Kaisar Kuning, leluhur legendaris bangsa Tionghoa. Dari 72 puncaknya, Lotus Peak dan Bright Summit menjadi tempat pencarian pencerahan. Awan di Huangshan bukan sekadar fenomena alam, melainkan simbol kabut spiritual dalam filsafat Tao. Hingga kini, gunung ini tetap menjadi tujuan ziarah seni dan jiwa. Furong, kota air di tepi jurang. Furong berdiri di atas tebing batu setinggi 50 meter dengan air terjun yang mengalir tepat di jantung kota. Rumah-rumah kayu bertingkat memadukan budaya Tujia dan Han, menempel di dinding batu seolah menantang gravitasi. Dahulu bernama Wangchun. Kota ini kemudian dikenal sebagai Furong atau Teratai setelah sebuah film klasik tahun 1968 mengangkat pesonanya. Air terjun yang bersumber dari sungai Mengdong menciptakan kabut halus yang menyelimuti atap-atap rumah. Di masa lampau Furong adalah pos penting perdagangan garam dan teh. Kini ia tampak seperti kota legenda, tempat air, batu, dan manusia hidup dalam satu irama. Guomogao Dunhuang, perpustakaan batu jalur sutra di tepi Gurun Gobi. Guomogao memahat sejarah di dinding batu pasir Dunhuang. Lebih dari 700 gua berisi lukisan dan pahatan Buddha dibangun sejak abad ke-4 Masehi. Tempat ini menjadi pusat spiritual bagi para pengelana jalur sutra. Lukisan dindingnya merekam kisah Buddha, kehidupan masyarakat kuno, musik, hingga astronomi. Awal abad ke-20, Biksu Wang Yuanlu menemukan gua perpustakaan berisi ribuan manuskrip dalam berbagai bahasa. Penemuan ini mengubah pemahaman dunia tentang pertemuan peradaban timur dan barat. Hingga kini, warna-warna alaminya tetap bertahan, seolah waktu enggan menghapusnya. Gunung Tianmen, gerbang langit Hunan. Tianmen dikenal dengan lengkungan batu raksasa yang disebut pintu langit, terbentuk dari runtuhnya tebing Kars ribuan tahun lalu. Gerbang alami setinggi lebih dari 130 meter ini sejak lama dianggap tempat bertemunya langit dan bumi. Pada 1999, pesawat tempur Rusia bahkan pernah melintasinya, mencuri perhatian dunia. Jalan menuju puncak memiliki 99 tikungan tajam, melambangkan
perjalanan spiritual menuju keabadian. Kereta gantung Tianmen kini membawa wisatawan menembus awan, sementara tebing kaca menguji nyali siapapun yang melangkah di atasnya. Zhangyedanxia kanvas batu dari Gansu. Di Provinsi Gansu, Zhangyedanxia menampilkan bukit-bukit berwarna merah, jingga, kuning dan ungu, seperti lukisan mimpi. Warna-warna ini terbentuk selama lebih dari 20 juta tahun akibat endapan mineral dan pergerakan tektonik. Saat matahari terbit, lembah seolah menyala. Kini kawasan ini diakui UNESCO dan dikenal sebagai Gunung Pelangi Tiongkok. Dalam keheningannya, bumi tampak sedang menceritakan kisah geologinya sendiri. Dengxia Qishui tebing merah dari zaman Jura. Qishui di Guizhou menghadirkan dinding batu merah yang terbentang ratusan kilometer, terbentuk dari pasir dan lumpur purba era Jura. Ratusan air terjun mengalir di antaranya, termasuk Sidonggo yang dijuluki tirai perak. Fosil tumbuhan purba menjadikan kawasan ini penting bagi ilmu pengetahuan. Legenda lokal menyebut warna merah berasal dari darah naga yang terluka. Kini Qishui menjadi simbol keseimbangan antara kekuatan bumi dan kelembutan air. Gua Sungai Getu, Katedral Bumi Guizhou. Getu adalah salah satu gua kars terbesar di dunia dengan mulut setinggi 200 meter. Sungai mengalir masuk ke perut bumi, membentuk dunia bawah tanah yang megah. Suku Miao percaya gua ini adalah mulut naga bumi. Saat cahaya pagi menembus lubang atas, kolom cahaya tercipta seperti altar raksasa. Pendaki dari berbagai negara datang menaklukkan dinding batunya yang hampir tegak lurus. Getu bukan sekadar gua, melainkan istana alam. Terowongan Guoliang, jalan di perut tebing. Desa Guoliang di pegunungan Taihang hanya dapat diakses melalui terowongan batu yang dipahat langsung oleh penduduknya. Pada 1972, 13 warga menggali jalan sepanjang 1,2 km selama 5 tahun hanya dengan alat sederhana. Terowongan ini menembus tebing granit setinggi 400 meter. Cahaya matahari masuk dari lubang-lubang dinding, menciptakan pemandangan dramatis. Guoliang kini dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya sekaligus indah di dunia. Bukti kegigihan manusia melawan alam. Gunung Sankingshan, wujud alam Tao. Sankingshan di Jiangxi dikenal sebagai tanah para dewa. Formasi granitnya menyerupai manusia, naga, dan burung phoenix. Kabut pagi membentuk lautan awan yang bergerak lembut. Gunung ini dinamai dari 3 dewa tertinggi Taoisme dan telah menjadi tempat meditasi sejak dinasti Jin. Biara, ukiran, dan kaligrafi kuno masih bertahan di tebingnya. Sankingshan adalah panggung antara dunia fana dan surgawi. Gunung Fanjingshan, pilar keabadian Guizhou. Fanjingshan menjulang dengan 2 puncak kembar yang dihubungkan jembatan sempit di atas awan. Sejak abad ke-7, gunung ini menjadi situs suci Buddha dan diyakini terkait dengan matriark. Hutan purba di sekitarnya menjadi rumah spesies langka seperti monyet emas Guizhou. Saat awan bergerak di bawah kaki, pendaki merasa seolah berjalan menuju nirwana. Desa Jiabang, sawah bertingkat di langit di pegunungan selatan Guizhou. Desa Jiabang dikelilingi teras sawah yang diselimuti kabut pagi. Ribuan petak sawah membentuk pola seperti sisik naga. Suku Miao telah mengelolanya selama lebih dari 5 abad. Menjaga harmoni dengan lereng curam. Rumah kayu di puncak bukit tampak melayang di atas lautan hijau. Jabang adalah monumen hidup budaya agraris Tiongkok. 3 ngarai sungai Yangtze, lorong Kaisar Naga, Kutang, dan Siling membentang megah di sepanjang sungai Yangtze. Tebing curam dan arus air membentuk lanskap yang mengguncang jiwa. Sejak dinasti Han, kawasan ini menjadi jalur transportasi utama. Pembangunan bendungan 3 ngarai memindahkan banyak situs purba demi pelestarian. Kini kapal melintasi perairan tenang, sementara legenda naga sungai tetap hidup di benak masyarakat. Longhushan, Gunung Naga, dan Harimau. Longhushan menampilkan tebing batu merah yang menjulang di atas sungai Lusi, menyerupai naga dan harimau yang saling berhadapan. Disinilah Taoisme Zhengyi lahir pada abad kedua. Ratusan gua batu di tebingnya menjadi makam bangsawan dinasti Han Timur. Perahu bambu melintas di bawahnya seperti adegan lukisan tinta. Longhushan adalah tempat di mana geologi, mitos, dan keabadian berpadu dalam satu lanskap abadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.